Halo investor kripto di seluruh Indonesia. Selamat datang di analisis market harian kita hari ini, tanggal 21 Maret 2026. Kita akan menyelam lebih dalam untuk melihat bagaimana kondisi siklus dan sentimen pasar kripto hari ini. Banyak yang sedang bertanya-tanya, apakah kita akan melanjutkan tren naik atau justru bersiap menghadapi koreksi? Mari kita bahas bersama. Tetap bersama kami sampai akhir video ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dan strategi terbaik. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa semua informasi yang disampaikan dalam video ini bersifat edukasi dan bukan merupakan saran finansial. Keputusan investasi ada di tangan Anda, dan sangat penting untuk selalu melakukan riset mandiri atau berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum membuat keputusan. Pasar kripto sangat volatile, jadi berinvestasilah dengan bijak. Mari kita lihat kalender ekonomi minggu ini. Beberapa event penting yang perlu kita perhatikan adalah keputusan suku bunga dari Reserve Bank of Australia pada tanggal 17 Maret yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di 3,85%. Selanjutnya, ada keputusan suku bunga dari Federal Reserve Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret yang juga diperkirakan tidak akan mengalami perubahan di 3,75%. Lalu, Bank of Japan juga akan mengumumkan kebijakan moneter pada hari yang sama. Terakhir, pada tanggal 19 Maret, European Central Bank atau ECB akan mengumumkan suku bunga refinancing utama mereka di 2,15%. Pergerakan suku bunga ini sangat krusial karena dapat mempengaruhi sentimen pasar global, termasuk pasar kripto yang sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter bank sentral. Kita masuk ke berita makro kripto yang pertama. Federal Reserve Amerika Serikat mengisyaratkan jeda dalam kenaikan suku bunga di tengah stabilisasi inflasi. Ini adalah kabar baik. Mengapa? Karena ini menunjukkan potensi stabilisasi kebijakan moneter yang mengurangi tekanan pada aset-aset berisiko seperti kripto. Lingkungan suku bunga yang stabil atau jeda dalam kenaikan itu bisa menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk Bitcoin dan Ethereum, yang sering dilihat sebagai penyimpan nilai alternatif dan lindung nilai terhadap inflasi. Investor mungkin akan melihat ini sebagai pergeseran menuju stabilitas yang bisa mendorong peningkatan partisipasi institusional dan sentimen bullish di pasar kripto. Berita makro yang kedua datang dari Eropa. Bank Sentral Eropa atau ECB menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi. ECB meningkatkan suku bunga refinancing utama mereka sebesar 0,25%. Kenaikan ini menunjukkan pengetatan kebijakan moneter di zona euro yang berpotensi memperkuat mata uang euro dan mengurangi likuiditas di aset berisiko. Lingkungan suku bunga yang lebih tinggi secara global seringkali berkorelasi dengan pergeseran dari investasi spekulatif seperti mata uang kripto. Namun, ini juga bisa meningkatkan daya tarik kripto sebagai lindung nilai alternatif terhadap inflasi. Ini memicu volatilitas jangka pendek di Bitcoin dan Ethereum karena para trader akan menyesuaikan portofolio mereka dengan realitas ekonomi makro yang baru. Dan yang terakhir, berita makro dari Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat karena penurunan ekspor dan tantangan domestik. Data ekonomi terbaru menunjukkan perlambatan akibat penurunan ekspor dan tekanan di sektor real estate dan penutupan pabrik. Perlambatan ini bisa memiliki implikasi signifikan bagi pasar kripto yang lebih luas, mengingat pengaruh historis Tiongkok pada perdagangan global dan aliran keuangan. Melemahnya ekonomi Tiongkok dapat menyebabkan peningkatan permintaan untuk aset alternatif, termasuk kripto, karena investor mencari diversifikasi dan opsi lindung nilai risiko. Namun, ketidakpastian regulasi dan tekanan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat memengaruhi bursa kripto Tiongkok dan aktivitas perdagangan, berdampak pada likuiditas dan sentimen keseluruhan di pasar kripto internasional. Mari kita lihat indikator sentimen pasar, Fear and Greed Index. Hari ini, indeks menunjukkan angka 32 yang masih berada di zona fear atau ketakutan. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding kemarin yang juga 32 dan jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 76 atau greed. Ini menunjukkan bahwa sentimen pasar masih didominasi oleh kekhawatiran dan kehati-hatian. Ketika indeks berada di zona fear, ini seringkali diartikan sebagai kesempatan bagi investor jangka panjang untuk mengakumulasi aset. Sementara investor jangka pendek mungkin merasa ragu untuk masuk ke pasar. Penting untuk diperhatikan bahwa Fear and Greed Index adalah cerminan dari suasana hati pasar dan bukan sinyal beli atau jual. Namun kita tahu bahwa ketika semua orang takut, disitulah seringkali peluang terbaik muncul. Sekarang, mari kita bahas P-Cycle Top
sebuah indikator yang seringkali menjadi lampu peringatan akan puncak siklus bull market. Indikator ini menggunakan dua moving average, yaitu moving average 111 hari dan moving average 350 hari yang dikalikan 2. Saat ini, garis moving average 111 hari berada di sekitar 81.091,5, sedangkan moving average 350 hari dikalikan 2 berada di sekitar 196.949,07. Indikator ini akan memberikan sinyal puncak ketika garis moving average 111 hari memotong di atas moving average 350 hari yang dikalikan 2. Saat ini, garis kedua tersebut masih cukup jauh, menandakan bahwa kita belum berada di zona puncak siklus. Angka ini menegaskan bahwa secara historis, kita punya ruang lagi untuk pertumbuhan sebelum indikator ini menyala merah. Selanjutnya, kita akan melihat Puel Multiple, indikator yang juga membantu kita memahami fase siklus pasar. Puel Multiple mengukur rasio nilai harian Bitcoin yang ditambang dalam dolar terhadap rata-rata pergerakan tahunan nilai tersebut. Saat ini, Puel Multiple berada di angka 0.698. Angka ini secara historis menunjukkan bahwa kita masih berada dalam fase akumulasi atau awal dari bull market. Sinyal puncak siklus biasanya terlihat ketika Puel Multiple bergerak di atas angka 4. Dengan posisi saat ini, penambang mendapatkan keuntungan yang sehat, namun belum pada tingkat yang sering memicu aksi jual besar-besaran seperti yang terjadi di puncak siklus sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa tekanan jual dari para penambang masih belum signifikan, dan pasar masih memiliki potensi upward. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, belum ada satupun yang memberikan sinyal bahwa kita sudah mencapai puncak siklus. Ini adalah data yang cukup menarik. Mari kita soroti 3 indikator yang paling relevan saat ini. Pertama, Bitcoin AAR 999 Index yang saat ini di 0.37. Jauh di bawah target 4 untuk sinyal puncak. Kedua, MVRV Z-Score di 0.53. Juga jauh di bawah target 5 untuk sinyal overvalued. Dan yang ketiga, Bitcoin Bubble Index yang berada di minus 5.88, menunjukkan tidak ada tanda-tanda gelembung pasar yang ekstrim. Semua indikator ini secara konsisten memberikan gambaran bahwa, meskipun ada pergerakan harga yang signifikan, kita belum memasuki fase puncak siklus yang penuh euforia dan berisiko tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Terima kasih sudah mengikuti analisis market harian kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk membantu Anda lebih memahami kondisi pasar kripto dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Ingat, pasar kripto dapat berubah dengan sangat cepat. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan jangan menganggap ini sebagai saran keuangan. Sampai jumpa di analisis market berikutnya. Tetap semangat dan selalu bijak dalam investasi.